Alia, dan di sebelah kiri saya Fatima, dan di sebelah kanan saya Hikmatul Alia. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik di dunia ataupun akhirat. Nah, tanpa pendidikan, manusia tidak dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu melalui pendidikan dengan bersungguh-sungguh. Nah, makanya kita sebagai peserta didik ataupun sebagai siswa dalam proses pembelajaran itu harus aktif dan juga kreatif. Dituntut tidak hanya menerima penyampaian dari pendidik ataupun dari seorang guru saja, tetapi juga harus aktif dan kreatif untuk mencari dan menemukan sendiri ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Nah, selanjutnya apa sih pengertian objek pendidikan itu? Nah, jadi pengertian objek pendidikan itu terbagi menjadi dua kata, yaitu dari kata objek dan juga dari kata pendidikan. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, objek merupakan perkara ataupun orang yang menjadi pokok pembicaraan ataupun sasaran. Nah, kemudian pengertian pendidikan dikutip dari GBHN pada tahun 1973, disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah, dan itu tidak berlangsung sementara tetapi berlangsung sampai seumur hidup. Nah, kemudian menurut Qadar Muhammad Yusuf, nah, pendidikan merupakan lembaga utama yang memainkan peranan penting dalam membangun dan menumbuh kembangkan peradaban. Sedangkan menurut Durkheim mengatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh yang diberikan oleh mereka yang dewasa terhadap mereka yang belum siap untuk menghadapi kehidupan sosial. Nah, jadi pada intinya objek pendidikan yaitu murid ataupun siswa yang menerima dan menjalani proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek ataupun guru pendidik ataupun yang dialami langsung oleh objek melalui pengalamannya sehari-hari. untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang objek pendidikan yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai kuntum shadiqin. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu ketika berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan penumpah darah di sana? Sedangkan kami bertasbih dan memujimu dengan mensucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda semuanya. Dan Allah perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam pendidikan ada peserta didik atau siswa. Peserta didik ini adalah sebagai objek sekaligus subjek dalam pendidikan. Pada ayat ini,
ada dua peserta didik. Yang pertama adalah malaikat dan yang kedua adalah Nabi Adam. Dan Allah adalah sebagai pengajarnya. Allah mengajar malaikat dan juga Nabi Adam. Malaikat diberikan hak bicara mengenai apa yang Allah akan lakukan, yaitu mengenai penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan Nabi Adam sebagai peserta didik tidak hanya menerima transfer ilmu tanpa usaha dari Allah, tetapi Allah memberikan daya atau alat kepadanya berupa indera, akal, dan kalbu, sehingga membuat Nabi Adam aktif dan memperoleh ilmu mengungguli malaikat. Malaikat tidak menguasai ilmu yang dikuasai Nabi Adam. Dalam cerita tersebut menggambarkan petunjuk untuk para tenaga pendidik atau guru bahwa janganlah mereka hendak melihat atau memperlakukan para peserta didik itu sebagai objek saja, tetapi lakukanlah sebagai subjek pendidikan. Guru tidak boleh memperlakukan peserta didik sebagai wadah yang siap menerima apapun yang dijelaskan olehnya. Tapi guru semestinya memformat proses pembelajaran sedemikian rupa agar siswa lebih aktif mencari dan menemukan sendiri ilmu pengetahuan itu sendiri. Sepatutnya siswa diberikan kesempatan untuk berbicara, mengemukakan argumennya. Sebagaimana Allah memberikan hak berbicara kepada malaikat mengenai apa yang akan dilakukan Allah, yaitu mengenai penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Guru yang baik adalah pendidik yang tidak hanya menyuguhkan ilmu yang siap dikonsumsi saja, tetapi guru juga mesti memberikan alat untuk mendapatkan ilmu itu, sehingga para siswa aktif dan kreatif dalam menggunakan alat tersebut. Allah tidak hanya menurunkan ilmu kepada manusia dalam bentuk ilham dan wahyu, tetapi Allah juga memberikan perangkat untuk memperolehnya, sehingga manusia bisa mandiri dalam mencari ilmu. Hal ini mesti dicontoh oleh para pendidik pada zaman sekarang. Kita ambil contoh seperti saat ini, kita sebagai mahasiswa diberi tugas oleh dosen mencari materi baik dari buku atau internet, dan kita mengkajinya dan membahasnya, dan nanti akan dibahas kembali oleh dosen. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan sikap seorang murid terhadap guru. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 170 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu billakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasulullah kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah, itu lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada yang di bumi. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi pendidik manusia, untuk menjadikan pembelajaran menjadi kebenaran. Pada zaman sahabat dahulu meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga pendidikannya berhasil mengantarkan para sahabat dahulu meraih kesuksesan. Jadi intinya, seorang pendidik itu harus menyampaikan dengan benar, dan seorang murid harus percaya dan yakin bahwa seorang pendidik itu bisa menyampaikan dengan benar. Dan adapun dalam pembelajaran ini, seorang peserta didik harus mempunyai etika ketika pembelajaran. Di antaranya yaitu tidak meninggikan suaranya, tidak memanggil seorang guru seperti memanggil temannya sendiri. Itu menjelaskan tentang ayat yang tadi. Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah objek pendidikan merupakan murid ataupun siswa yang menjalani proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek ataupun guru, ataupun juga yang dialami langsung dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua yaitu ayat Al-Quran tentang objek pendidikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 31, yang intinya bahwa mahasiswa ataupun murid merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pendidikan. Yang
ketiga yaitu ayat Al-Quran tentang sikap murid kepada guru. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 170. Nah, pada intinya di sini tuh ada beberapa etika yang harus seorang murid jaga dan patuhi ketika dalam proses pembelajaran ataupun ketika berinteraksi dengan guru. Yang pertama yaitu kepercayaan dan keyakinan peserta didik kepada guru. Yang kedua yaitu tidak boleh mendahului ketetapan dan jawaban seorang guru. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik tidak boleh meninggikan suaranya. Yang keempat yaitu peserta didik tidak boleh memanggil gurunya seperti memanggil kepada temannya.